Yang pertama, amal jariah. Wan Faruk, apa lu punya? Belum tentu. Yang kedua, ilmu bermanfaat. Apa sudah kita laksanakan? Belum tentu. Yang ketiga, anak soleh. Apa kalian punya? Belum tentu. Kalau gua untuk itu semua udah dong. Kenikmatan dunia itu bakal terhenti. Kenikmatan dunia itu bakal terhapus, bakal hilang ketika manusia menemui yang disebut kematian. Kata Allah dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajalnya datang, manusia tidak dapat mengawal-awalkan atau mengakhir-akhirkan. Tidak dapat ditunda. Dan ajal itu datang secara tiba-tiba dalam waktu yang kita nggak duga-duga. Dan ada pahala yang akan mengalir terus kepada hamba Allah, walaupun hamba Allah itu sudah meninggal. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a amaluhu illa min thalathin. Shadaqatin jariyatin, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin shalihin yad'ulah." Kata Nabi, apabila anak Adam meninggalkan dunia, terputuslah semua amalnya. Inqata'a amaluhu illa min thalathin. Terputus semua amalnya kecuali 3 perkara yang bakal terus mengalir kepada manusia walaupun manusia itu sudah meninggal. Karena kalau sudah meninggal, tidak bisa lagi kita berbuat baik, tidak bisa lagi kita berbuat buruk. Apa 3 hal itu? Kata Nabi, shadaqatin jariyatin. Sedekah jariyah. Misalnya kongmingan ngasih Al-Quran, dikasihlah ke para penghafal Al-Quran. Dengan Al-Quran itu para hafid Quran membaca Al-Quran. Walaupun kongmingan sudah meninggal, pahalanya bakal terus mengalir. Bagaimana kalau Al-Qurannya nanti sudah usang, rusak dan sebagainya? Ketika penghafal Al-Quran itu menghafal Al-Quran lewat Al-Quran yang diberikan sama kongmingan, setiap penghafal Quran itu membaca ayat yang dia hafalkan, maka pahalanya akan terus mengalir kepada kongmingan. Walaupun kongmingan sudah tidak ada. Yang kedua kata Nabi, aw ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Kita mengamalkan ilmu, kemudian dengan ilmu itu ternyata bermanfaat buat semua orang. Orang yang kita amalkan ilmunya pun dia mengamalkan ilmu yang kita amalkan ke dia. Maka sebanyak orang yang mengamalkan ilmu itu, pahalanya akan terus mengalir kepada orang yang sudah meninggal. Yang ketiga kata Nabi, awwaladin sholihin yad'ulah. Anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Orang tuanya sudah meninggal, anaknya mendoakan ke orang tuanya, itu akan menjadi pahala yang terus mengalir kepada orang tuanya. Bahkan dalam satu riwayat, ketika anak soleh, ketika seorang anak mengangkat tangannya kemudian meminta ampun kepada Allah untuk dirinya dan orang tuanya yang sudah meninggal, maka di dalam kuburnya itu orang tua ditinggikan derajatnya. Bahkan orang tua yang meninggal itu berkata, "Ya Allah, kenapa saya mendapatkan tempat yang tertinggi?" Kata Allah, "Ini adalah doa dari anakmu yang mendoakanmu, ditinggikan derajatnya sama Allah." Masya Allah. Semoga 3 hal tersebut bisa kita punyai, bisa kita raih, dan bisa kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Kamu, Mam Jeng mesti bisa pukul sendiri. Marah mulu. Ujuk lama banget sih Bang Bondan ya.
Sampai kapan kita nunggu sini? Ini makin banyak nih. Siu mama jenggot. Sampai nyamuk gigi habis badan kita. Orang tidak akan pernah mengaku. Sabar man, sabar. Siu mama, barusan kau tidak sabar mo. Bang, kenapa sih semua nggak ada yang percaya sama Ngai, Bang? Ngai udah berkali-kali bilang, kalau uangnya Bang Li yang sama Ngai itu cuma sekarung. Itu pun udah digantung di pasar Genjing. Ngai nggak tahu yang lainnya, Bang. Tapi si Li masih nanyain sisa uang itu, Reng. Apa kamu tahu soal itu? Enggak, Bang. Ngai nggak tahu, Bang. Kalau Ngai tahu, udah dari awal-awal, Ngai akan kasih tahu ke Bang Li. Setuju apa yang dikatakan guru besar tadi tentang 3 hal itu. Itu akan menjadi bekal kita kalau kita benar-benar menerapkannya. Yang pertama, amal jariah. Wan Faruk, apa lu punya? Belum tentu. Yang kedua, ilmu bermanfaat. Apa sudah kita laksanakan? Belum tentu. Yang ketiga, anak soleh. Apa kalian punya? Belum tentu. Kalau gua untuk itu semua, udah dong. Bang Untung, antum tahu nggak bunyi dari surat Al-Isra ayat 37? Apa tuh, Wan? Janganlah engkau berjalan dengan sombong di atas muka bumi ini. Betul nggak Bang Faham? Wala tamshi fil ardi marha. Dosa antum jadi orang yang sombong. Gua bukan sombong, Wan Faruk. Ente kadang-kadang. Gua ini hanya memberikan semangat biar mereka ini bisa kayak gue. Itulah salah satu bahayanya dari manusia. Dikala dia salah, dia tidak merasa dirinya salah. Dikala dia sombong, dia tidak merasa dirinya sombong. Dikala dia jahat, dia tidak merasa dirinya jahat. Gimana mau dibenarin? Tidak ada yang salah. Nggak usah bilang misalnya. Tepuk tangan. Kok pakai tepuk tangan? Maaf Kong, ceramahnya bagus. Bidadari surga. Aduh. Ini Bang duitnya. Terima kasih Susi. Gimana kerjaan anak-anak? Bentar lagi juga ada yang pulang Bang. Didin sama Ipan yang lagi operasi. Permisi Bang. Kita sudah ngancam Apoy soal tukar guling itu, Bos. Sekarang, siap, Bos. Ada apa? Bos Li bilang apa? Kita suruh ngumpulin pasukan untuk merebut pasar makmur dan pasar Kencing. Sekarang? Kalau hari ini uang bos nggak balik, kita akan rebut paksa pasar makmur dan pasar Kencing. Boleh. Makin cepat, makin bagus. Masalahnya, pasukan kita nggak akan siap untuk hari ini. Sewa preman bayaran aja. Bos Li nggak mau tahu soal itu. Mau bayar pakai apa?
yakinin. Ini tempatnya. Dari sini mereka gue lihat datang Ki. Kalau begitu markas saya ada di sekitar sini. Mudah-mudahan gitu Bang.